Halo sobat sehat, bertemu lagi dengan saya Taufik. Pada video kali ini saya mau men-share gimana sih caranya memakai alat inhalasi. Karena belakangan ini banyak pasien-pasien batuk pilek yang pengen diuap itu sendiri di rumah. Jadi di sini saya mau coba sedikit menjelaskan atau mempraktekkan gimana cara menggunakan alat inhalasi yang sering dipakai di rumah, yang bisa dipakai di rumah, dan gimana takaran obatnya untuk kita bisa menginhalasi. Misalkan pasiennya itu seorang bayi atau seorang anak, berapa sih dosis yang dipakai, berapa sih obat-obatnya, apa aja yang mau dipakai. Di sini saya coba menjelaskannya. Oke, untuk pertama-tama, jadi paling tidak untuk uap di rumah itu kita harus punya alat uap. Nah, kebenaran alat uap yang seperti ini ada merek dagangnya. Biasanya yang dipakai itu Omron, yang lebih umum lah dipakai di rumah. Dan ini ada tempat untuk naruh obatnya, dan ini maskernya. Jadi biasanya untuk awalnya kita harus tahu dulu batuknya seorang bayi itu atau anak yang mau diuap ini, batuknya sudah lama atau baru, terus batuknya berat apa tidak, terus ada demam apa enggak. Karena inhalasi ini juga penggunaan obatnya tergantung dengan bagaimana kondisi batuknya, bagaimana apa dia pilek juga. Terus bayi yang mau diuap ini udah berat belum batuknya. Nah, di sini biasanya obat-obat yang kita pergunakan untuk inhalasi itu ada seperti ini, ada Pelutin, terus ada Pulmicort, ada Pentolin, ada juga Budesma atau Combifen. Nah, dan ini NaCl untuk pengencernya. Kalau kita bilang itu untuk pengencer biar dosis obatnya itu nggak terlalu pekat masuk, jadi biar nggak terlalu gatel kadang. Nah, biasanya kalau saya tergantung pasiennya, jadi masukkan obat inhalasinya ini bila seorang bayi lebih seringnya itu saya memasukkan dosis obat ke tempat obatnya ini. Untuk pentolinnya itu biasanya setengah ampul karena biar nggak terlalu pekat juga, dan ditambah dengan NaCl. NaCl-nya itu biasanya sekitar 2 cc atau 2 mili. Jadi kalau bisa beli di apotik, cuma nggak semua apotik itu mau menyediakan obat ini dan mau memberikannya untuk dibeli. Jadi kalau untuk yang ringan biasanya kita pakai Pentolin. Tapi kalau dia sudah ada radang, anaknya itu agak batuk, udah ada demam, radang, batuknya keras, itu biasanya suka kita tambah Pulmicort atau Budesma. Ini Budesma, jadi kita nambahnya itu setengah ampul, kurang jelas ya. Nah, ini kan satu, hitungannya satu ampul, jadi biasanya suka dibagi dua isinya. Jadi kadang mau diuap sehari 2 kali, paginya setengah ampul, sorenya jadi setengah ampul. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti obatnya itu kita masukkan, kalau yang model seperti ini ya, model seperti ini, apa, alat uapnya yang Omron, dia tempat obatnya seperti ini. Jadi nanti kita buka, bisa seperti ini bukanya. Nah, diputar. Ada juga yang kita buka itu di atasnya ini. Nah, ini dibuka tutupnya. Nah, ini dibuka, nanti bisa dipasang lagi. Kemudian kita isi obatnya. Obat ininya, ini Pentolin, kita isi setengah ampul. Setengah ampul. Kemudian kita tambahin NaCl. Ini cairan infus NaCl. Nah, ini kebenaran udah saya taruh di sini 2 mili. Oke. Itu kembali ke tadi, kalau seandainya anaknya itu lumayan berat,
Atau seandainya sebelum diuap ini orang tua pasien ini udah ke dokter dan dapat dosis, misalnya dosis itu Pulmicort ditambah Pentolin atau Budesma atau Combifen. Nah itu nanti takarannya juga bisa mengikuti takaran yang diberikan oleh dokter. Atau kalau terkadang takut, waduh dosisnya terlalu tinggi, bisa dibagi jadi setengahnya aja. Misalnya seharusnya sehari sekali, jadi bagi dua, setengah ampul untuk pagi, nanti menjelang tidur atau sore hari dibikin setengah ampul lagi obatnya. Nah setelah kita tambahin, baru kita masukkan obatnya. Nah, kemudian kita pasang alatnya. Sebenarnya simple caranya, cuma mempraktekkan yang suka salah. Ini kita pasangkan ke anaknya. Terkadang, lalu setelah seperti ini, baru kita nyalain alatnya. Ini kan terlihat, kalau dari dekat terlihat asapnya. Nah kemudian pas di saat si anak dipasangin alat ini, dianjurkan itu kita menyuruh si anak untuk menarik napasnya dari hidung dan dia membuangnya itu dari mulut. Jadi seperti dia meniup lilin itu, biar biar obat yang masuk ini lebih maksimal. Dan dibantu si anak membatukkan, kalau masih anak-anak ya bisa, tapi kalau emang masih bayi itu agak susah emang. Nanti kalau bayi palingan dibantu, udah dipasangin aja alatnya. Terkadang memang dia suka nangis atau berontak, itu wajar sih. Kalau sebenarnya kalau dia pas diuap nangis, itu obat lebih masuk pada bayi. Jadi obat masuk ke dalam saluran pernapasan, ke bronkonya, saluran besarnya sampai ke parunya itu lebih maksimal, dan pengencerannya juga jadi lebih maksimal. Terkadang kan kalau pas diuap kebanyakan bayi itu malah tidur. Nah kalau pas tidur keseringan tuh obat yang masuk itu nggak full, karena bayi kan tarikan napasnya masih sedikit. Tapi kalau nangis, cuma kalau dia nangis lebih baik ada jeda. Jadi nangis, nanti dijeda sebentar, boleh matiin dulu alatnya, nanti pasangin lagi. Itu emang sih lebih seringnya itu orang tua jadinya agak nggak tega. Waduh anaknya nangis, kasihan, nggak tega. Cuma ya kalau karena nggak teganya, jadi bisa nggak sembuh-sembuh gitu. Bisa sih masuk obat. Cuma emang sih inhalasi ini atau uap yang biasa dikenal itu uap sangat membantu. Kalau saya bilang itu sangat membantu untuk lebih cepat mengencerkan dahak, membantu mengeluarkan dahaknya, terus membuka jalur napas. Apalagi pasien-pasien yang asma gitu, yang sesak napas, itu dia lebih lega, lebih cepat. Dan selain yang model Omron seperti ini, tempat obatnya, terkadang ada juga yang punya alatnya itu yang obatnya, tempat obatnya seperti ini. Nah ini juga bisa sama, ini kita buka tempatnya, terus masukin obatnya ini yang udah kita tahu dosisnya, masukin sini, tetesin obatnya, sisain setengah. Kalau yang udah dewasa pakainya 1 ampul. Nah, nanti tinggal tambahin NaCl-nya sama 2 cc, masukin 2 mili, tutup, kemudian kita pasang maskernya. Kalau bisa untuk satu pasien itu penggunaan masker ini ya cukup satu pasien aja masker ini, jadi tidak gonta-ganti. Misalnya di rumah punya anak 2 atau 3, kalau bisa jangan dua-duanya menggunakan satu masker, jadi paling tidak punya 2 masker, jadi untuk sterilnya lebih kejaga. Kemudian sama, ini tinggal dipasang di sini di alatnya, terus maskernya ini dipasangin ke anaknya, nyalain obatnya. Nah, oke, seperti itu. Jadi kurang lebihnya begitulah cara atau teknik-teknik untuk penggunaan alat, penggunaan dosis obat. Dan untuk lebih efektifnya, seandainya waktu penguapan bingung, bisa silakan hubungi saya
gimana sih Mas caranya yang lebih efektifnya, gimana posisi bayinya atau anaknya harus diapain posisinya, saya bisa siap membantu. Oke, jadi jangan lupa like, share, and subscribe video saya agar lebih berkembang. Terima kasih, salam sehat.